A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, yaqulu tabarakallahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimina rahimakumullah, jamaah salat maghrib ingkang dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Puji dalasan syukur sumangga sareng-sareng tansah kita aturaken dumateng Allah Subhanahu wa taala. Inggih awit kanugrahan kanikmatan ingkang dipun paringaken dumateng kita sedaya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ngantos dalu punika Allah Subhanahu wa taala maksih paring kesempatan kegiatan supados kita saged nindakaken saperangan dawuh saking Allah Subhanahu wa taala inggih punika salat maghrib kanthi berjamaah, malah malih dalu punika kita lajengaken kanthi thalabul ilmi. Mugi sedaya menapa ingkang kita tindakaken saestu pinaringan hidayah inayah Allah Subhanahu wa taala saengga dipun tampi wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala sedaya amal kita saengga mangke saged kempal manunggal malih wonten ing swarganipun Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Salawat dan salam kunjuk katur dumateng ngarsa dalem Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lumeberipun dumateng sedaya keluarganipun, para sahabat-sahabatipun, ugi dumateng sedaya para pendherekipun langkung-langkung ingkang tansah setya tuhu ngestakaken dawuh-dawuhipun Allah lan Rasul. Lan mugi-mugi panjenengan dalasan kula saestu saged dados umatipun ingkang tansah setya tuhu dumateng sedaya dawuh-dawuhipun Allah lan Rasul saengga fi yaumil qiyamah panjenengan pikantuk syafaatipun dalasan kula mangke wonten ing yaumul akhir. Allahumma amin. Para bapak ibu ingkang dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala, pepanggihan punika dalu kita badhe nglajengaken menapa ingkang sampun kita bahas saking Al-Qur'an, saking wekdal-wekdal ingkang kepengker ingkang insyaallah kala rumiyin kita sampun lumebet wonten ing surat An-Naziat. Wonten ing mriku kita sampun dumugi ayat ingkang 17 saking surat An-Naba. Wonten ing ayat 17 punika diawali rentetanipun saking ayat ingkang kaping 16, 17, 18, 19, 20. Wonten ing mriku inggih dawuhipun Allah Subhanahu wa taala dumateng Nabiullah Musa alaihissalam. Kinen Musa punika dipun dawuhi dakwah dumateng Fir'aun. Kisah Musa punika dipun angkat malih dening Allah Subhanahu wa taala kagem pangayem-ayem utawi hiburan
kagem Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang nalika semanten dakwahipun punika mendapatkan tantangan rintangan saking tiang-tiang kafir Quraisy ingkang sedayanipun punika nyepelekke. Napa nyepelekke niku? Dateng menapa ingkang dipun ngendikaaken Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku do mboten percaya maliginipun tentang hari kiamat. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala pengin nedahaken dumateng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa tantangan dakwah niku sejatosipun menjadi sunatullah. Sunatullah niku perkawis ingkang lumrah, wajar dan akan terus terjadi kepada siapa saja yang mendakwahkan agama Allah Subhanahu wa taala. Maknanipun juru dakwah tiang ingkang ajak-ajak dumateng kesaenan punika mboten badhe nglampahi setunggalipun perjalanan ingkang kados dene lumampah wonten ing dalan hotmik teng jalan tol mboten wonten rintangan niku mboten wonten. Sejak Nabi Adam alaihi salam ngantos sinten kemawon nabi sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semua akan mengalami rintangan. Malah malih para sahabat lajeng tabiin, lajeng tabiit tabiin, lajeng sedaya ulama sampai akhir zaman mangke sapa sing gelem dakwah, sapa sing gelem ngajak kebecikan marang agamanipun Allah niku ora bakal tinemu dalan sing penek. Boten badhe kepanggih dalan ingkang penek, tapi dia akan mendapatkan rintangan dan rintangan. Mila Allah pengen paring pangertosan dumateng Rasulullah, nek gur dirimu awakmu kuwi ra dipercaya karo wong kaum Quraisy, kuwi gur wong kaum cilik, hanya beberapa suku saja. Pada zaman semanten Rasulullah ingkang naminipun Musa alaihi salam niku tantangannya jauh luar biasa. Yang dihadapi adalah Fir'aun. Fir'aun niku raja ingkang nguasai 3 benua. Nah, Indonesia niku kan hanya berapa provinsi. Sih kalah kalian Gajah Mada, Hayam Wuruk niku Nusantara niku nganti tekan Filipina, tekan Malaysia niku semua masuk dalam kekuasaan Majapahit. Nah, ada yang lebih pahit lagi, zaman Fir'aun itu 3 benua. Ngeri niku. Zaman semonten rong enek HP, tapi raja niku iso memerintahkan orang sampai 3 benua dan niku tiang angger krungu jeneng Fir'aun niku ngetopyok. Wedi lah ukur umum. Nah, maka hal ini dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai napa hiburan kagem Rasulullah mangertia nek ujianmu kuwi urung luwih gedhe tinimbang napa Musa. Musa niku sing dihadapi 3 sekaligus. Fir'aun niku raja yang dolim, kemudian Haman punika napa nggih istilahipun politisi busuk. Kemudian yang ketiga adalah Qarun. Qarun niku adalah pengusaha yang nek sakniki zamane basa ngoten 9 naga ngoten. Niku nagane ragur 9. Langkung dahsyat. Karena dia memiliki harta yang luar biasa, kekayaannya melebihi dari 9 naga ingkang sakniki napa wonten. Nah, sampai ketika itu terakhir kita bahas Nabi Musa itu dalam pengembaraan, dalam napa pelariannya awit napa piyambakipun salah kedaden
sire misah kalian tiang ingkang padu ning kandeng sing dipadu niku do dipisah ora pati gelem. Jenenge wong padu niku biasanya dipisah ra gelem. Nggih to, Pak? Mestine ngancap terus to. Nah, akhirnya Musa niku nggih napa terpaksa harus nyingkang ngoten, disingkang kanan karo kiri gendo pisah. Lah ternyata sing disingkang niku kebetulan nganti kesampluk plek ngoten. Ternyata gur kesampluk mati. Ngeri to nggih. Kesampluk langsung mati mungkin. Nah, akhirnya terjadilah peristiwa yang seperti itu 2 kali terulang sehingga gandeng yang terbunuh itu adalah suku Kipti. Suku Kipti niku suku asli di negeri Mesir. Sedang yang satunya Musa alaihissalam niku Bani Israel niku adalah pendatang. Itu suku yang datang bukan asli dari Mesir. Maka Musa sangat takut karena nopo saat itu para pemuda Kipti nopo mengancam akan dilaporkan kepada Fir'aun. Dan akhirnya beliau melarikan diri sampai ke negeri Madian selama 10 tahun. Dan ternyata dalam pelariannya itu ketemu dengan wanita solihah putranipun Nabi Syuaib dan kemudian beliau menikah dengan putrinya Nabi Syuaib. Lah setelah nikah niku beliau mendapatkan perintah dari Allah dalam surat An-Naziat ayat ingkang 17 punika idhab ila fir'auna innahu tagha. Maka segera pergilah kepada Fir'aun, balio marang Fir'aun, sak temene Fir'aun niku wis ngluwihi wates. Sudah nopo melebihi batas dari kesombongannya. Nah, akhirnya nopo Nabi Musa alaihissalam karena niki dawuhipun Allah Subhanahu wa taala maka beliau kembali ke negeri Mesir untuk nopo mendakwai Fir'aun. Nah, ketika pengen mendakwai Fir'aun niki ada beban yang cukup berat yang dirasakan oleh Fir'aun. Yang pertama karena beliau niku cedal. Nggih. Cedal, sebagaimana ingkang sampun kita kisahkan rumiyin. Kenapa cedal? Sebab di waktu kecilnya niku dites karo Fir'aun, ketika dia jambak jenggote Fir'aun niku Fir'aun nesu, terus ajeng dipateni kalian Fir'aun, tapi dindakke kalian ibunda Asiyah. Asiyah niku bojone Fir'aun. Kemudian Fir'aun pengen nopo dindakke niku dengan kalimat kuwi jek cah cilik urung ngerti upa bengkong, gampangane ngoten nggih, dereng ngerti upa bengkong. Maka akhirnya Fir'aun ngetes Musa yang masih cah cilik-cilik ngeten iki, dikei napa siji disuguhi panganan sing siji geni. Akhirnya Fir'aun ngetes, Musa iki panganan iki ngoten. Nah, Musa yang dia adalah calon nabi diberikan ilham tini Allah Subhanahu wa taala, Musa disetel kali Gusti Allah, Musa panganan geni kuwi ngoten. Akhirnya Musa mengambil geni supados dimaem, didahar ngoten. Maka karena api dimakan akhirnya napa ilate terluka dan lukanya itu seumur hidup sehingga cedal. Nah, maka Musa menjadi beban ketika dia harus dakwah kepada seorang presiden bahkan penguasa 3 benua kok dheweke cedal. Nek wong Jawa niku kan ngomongi lah wong kowe ngomong wirung teteh kok arep ngandani aku kan ngoten. Nggih cedal. Dados wong saged ngomong jelas wae awake dhewe kadang kala napa ngandani sing bener ora wani ngoten. Nah, jangankan raja yang berkuasa seperti itu ngoten. Nah,
Maka Allah memberitahu kepada kita Fir'aun niku ndonga wonten ing surat Toha ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-28 dengan doa Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qauli. Doa niku Rabbis rahli sadri, ya Allah, mugi paduka lapangaken dada kula. Artinya berikanlah kesabaran yang luas, berikan kami ketahanan mental yang tinggi. Karena niki sing dihadapi ora baen-baen. Ora baen-baen. Yang kedua, ada beban moral yang beliau terima itu karena piye-piye Fir'aun niku bapak angkate sing marai menapa menehi pangan dheweke sejak bayi nganti tekan dewasa. Secara kemanusiaan dia menanggung beban budi. Jadi nek Jawane niku utang budi ngoten. Nah, maka budi niki luar biasa. Nggih, angger wong dikek utang kok ngoten nggih. Dadi dipotangi ini luar biasa. Nah, karena berutang budi ini ada beban yang luar biasa, maka beliau berdoa Rabbis rahli sadri, ya Allah mangkuatke kula untuk menghadapi kondisi ingkang kados menika. Wa yassirli amri, dan mudahkanlah urusanku. Sekali lagi, mudahkanlah urusanku sebab sing dihadapi ora baen. Wahlul uqdatam min lisani, dan lepaskanlah lidahku ini dari kekakuan. Maksudnya ngomongin niku ben iso lancar, cetha, jelas. Wa yafqahu qauli, supados perkataan saya ini bisa dimengerti oleh Fir'aun. Nah, sasampunipun donga kados mekaten punika, Fir'aun berangkat kepada negeri Mesir, kembali pada Fir'aun untuk mendakwainya. Nah, kemudian akhirnya setelah beliau kembali ke negeri Mesir niku, dakwah di Mesir selama 40 tahun. 40 tahun. Terus dakwah 40 tahun niku dakwah yang tidak sedilo niku napa? Mboten sediluk ngoten nggih. 40 tahun lho nggih. Kula niki nembe 48 tahun. Berarti kan dakwah niku nganti sejak kula jek 8 tahun ngantek sakyae ini. Niku kan berarti sangat lama. Wong kula mawon sakniki santri-santri TPA saya wis do duwe anak. Ya Mas Aris ngoten niku kan saiki pun duwe anak. Padahal dulu santri saya. Nggih. Mas Tutut ngoten niku anake pun 3 ngoten niku kan luar biasa, suwe banget kan ngoten. Nah, Nabi Musa seperti itu lamanya, dan pada saat itu kemudian Musa ini memberikan satu pernyataan karena dakwah 40 tahun niku nyuwun sewu Fir'aun dan pengikutnya niku jek ndablek mawon, tidak berubah. Maka sampai Nabi Musa niku setengah putus asa, kemudian beliau curhat datang Allah Subhanahu wa taala wonten surat Yunus ayat yang ke-88. Allah ngendikaken wa qala Musa, maka Musa niku curhat kepada Tuhannya, Rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'uhu zinatan wa amwalan fil hayati dunya. Ya Allah duh Gusti, Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya sing dadekke Fir'aun niku gumbedhe, kumalungkung, adigang adigung adiguna, niku sebabe jenengan niku paring nopo harta kekayaan yang sangat banyak, perhiasan yang sangat luar biasa dalam kehidupan dunia. Terus maksudipun Musa niku, ya Allah, Fir'aun niku tiang sing bandel mboten purun nyembah kalian jenengan,
ning jenengan niku malah paring harta kekayaan, kekuasaan yang luar biasa. Niku ingkang dadosaken Fir'aun niku rumangsa ora ana sing iso ngalahke, ora ana sing diwedeni, ngoten. Dipun lajengaken dening Nabi Musa, Rabbana liyuddilu an sabilik. Maka ya Allah, itu yang membuat mereka itu tersesat dari jalanmu. Sing marai bangkang kalian panjenengan niku yang disebutkan oleh Musa di depan. Lajeng Musa ndonga dumateng Allah, Rabbana atmis ala amwaliha wasdud ala kulubihim. Saking jengkele Musa, setengah putus asanya niku ndonga kalian Allah, duh Gusti ya Allah, maka binasakanlah, entekno barang atau harta bendanipun Fir'aun punika, dan napa kunci hati mereka, sisan mangkunci hatine supaya mereka itu tidak beriman kepadamu. Dados Musa dakwah 40 tahun niku jek ora ana perubahan, niku saking jengkele, duh Gusti Allah, hartanya niku mang entekke, terus kemudian sisan dipateni atine ben ora sisan iman dumateng panjenengan. Karepe Nabi Musa napa? Agar hatta yarudul adzabal alim, nganti panjenengan niku paring pasiksan ingkang nggegirisi. Nah niki doanya Nabi Musa. Nabi Musa itu adalah termasuk ulul azmi. Ulul azmi niku nabi-nabi yang memiliki tingkat kesabaran luar biasa. Dari sekian ratus nabi dan rasul yang diutus oleh Allah, niku hanya ada 5 orang yang mendapatkan gelar ulul azmi. Salah satunya Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad, Nabi Nuh kalian Nabi Isa. Nah, tetapi Nabi Musa sak sabar-sabare nabi niku ketika berdakwah sampai beliau ngoten niku, wis pun Gusti Allah wis mang nopo gampangane ngoten, mang musnahkan mereka, mang kukut mawon piyambakipun niku, bek sisan rasa dikei hidayah sok ben gen rasake siksa ning neraka. Sangat berbeda dengan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, lajeng para hadirin wal hadirat rahimakumullah, curhatan Musa ini adalah sebuah doa yang disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala oleh Fir'aun. Maka ayat menika menunjukkan far'arahul ayatal kubra. Maka di dalam ayat yang ke-20 dari surat An-Naziat, setelah nopo Musa niku dikandani angel, maka Allah niku sampai dengan doanya Nabi Musa niku Allah memberikan mukjizat-mukjizat yang sangat banyak kepada Nabi Musa dengan kalimat fa'arahul ayatal kubra. Maka Musa mampu memperlihatkan kepada Fir'aun niku mukjizat-mukjizat yang luar biasa. Nah, kemudian dari mukjizat-mukjizat niku napa mawon yang pernah dilakukan oleh Allah terhadap Musa sehingga Musa punya mukjizat itu. Yang pertama ingkang sampun biasa sering kita dengar, Nabi Musa itu punya napa jenenge mukjizat yang tongkatnya itu bisa berubah menjadi ular. Nah, selain itu Nabi Musa juga pernah, beliau itu memiliki sebuah kekuatan yang dia menampakkan tangannya itu mengeluarkan cahaya yang sangat terang di telapak tangannya. Nah, yang pertama terkait Nabi Musa yang mampu membuat tongkatnya itu berubah menjadi ular. Di situ adalah sesuatu yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengingatkan Fir'aun. Nah,
pada saat itu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Musa pada saat itu dipanggil oleh Fir'aun. Ceritane dipun adu kesaktian. Lah napa niku? Fir'aun itu memiliki 10.000 tukang sihir. 10.000 tukang sihir. Padahal wong sak kelurahan Jombor niku gur wong 7.000. Berarti wong sak Jombor tukang sihir kabeh men sik kurang ngoten. Berarti kuatah sangat. Sampai 10.000 tukang sihir. Kemudian apa tukang sihir itu dipertemukan dengan Musa pada satu hari yang disebut dengan Yaumul Zinah. Yaumul Zinah niku hari perhiasan. Maksudnya napa? Fir'aun itu punya adat istiadat setiap hari tertentu niku menghadirkan seluruh napa rakyatnya yang terdekat dalam lapangan yang sangat besar. Pomo sakniki nggih napa gelora ngoten. Jadi di lapangan yang terbesar rakyatnya dikumpulkan, terus mereka itu disuruh menyembah Fir'aun karo kon jaluk apa wae sing do dijaluk. Dan pada saat itu apa wae sing dijaluk saka rakyate niku dikasihkan oleh Fir'aun. Wis jalukmu apa? Aspal kei aspal, jaluk gapura kei gapura, jaluk napa wis kei apa-apa gitu. Nah, Fir'aun itu sampai seperti itu. Apapun yang diminta oleh rakyatnya dikasihkan. Maka rakyatnya itu sangat takut dengan Fir'aun. Nah, kemudian pada saat itu Fir'aun mengundang Musa dan Harun. Harun punika saudaranya Nabi Musa. Dia juga seorang nabi. Kemudian dipertemukan dengan 10.000 napa tukang sihir niku. Kemudian disitulah diadu kekuatan antara tukang sihir dengan Nabiullah Musa alaihi salam. Saat itu seluruh nopo tukang-tukang sihir niku mereka ketemu kali Musa, kemudian dia bertanya, Musa, aku sik apa kowe sik?" ngoten. Sing nuduhke kasektene aku sik apa kowe sik ngoten. Maka Musa alaihissalam menjawab, "Silahkan kalian tunjukkan terlebih dahulu." Ternyata pada saat itu orang-orang tukang sihir yang jumlahnya 10.000 niku semuanya mengeluarkan tali, dan tali itu disihir seakan-akan menjadi ular. Nah, Musa pada saat itu dadi manungsa biasa, nabi itu manusia. Sehingga dia melihat nyun sewu ngerti ula cacahe 10.000 jal. Pomon jenengan weruh ula siji ngoten mawon sakmene iki ra wis do anu to geger to nggih. Niku gur wong siji ngadepi 10.000 ula. Gigrek. Terus terang Rasulullah Nabi Musa alaihissalam itu dalam kondisi ketakutan. Maka dikisahkan dalam Al-Quran, fa'aujasa fi nafsihi hifatan Musa. Maka Musa pada saat itu hatinya sangat takut, wedi, karena dia manusia biasa. Kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat maka dikatakan, "Qulna la takhaf." Wahai Musa, ojo wedi, innaka antal a'la, karena sesungguhnya engkau yang akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, karena sangat takutnya itu maka Allah memberikan wahyu kepada Musa, ojo wedi, sanajan kui pirang-pirang ning ojo wedi. Maka kemudian disampaikan dalam ayat berikutnya, wa alqi ma fi yaminika talqaf ma sona'u. Ngendikanipun Allah Subhanahu wa taala, mula lemparkanlah apa yang ada di tanganmu. Tongkat yang ada di tanganmu kuwi uncalno ngoten.
Kemudian disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, innama sona'u kaidu sahir. Sesungguhnya apa yang mereka perbuat itu adalah tipu daya tukang sihir belaka, kuigur sihir belaka. Dan ternyata sihir yang paling canggih pada zaman Fir'aun itu adalah menampakkan sesuatu benda mati ketok dadi kaya makhluk hidup. Itu kesaktian paling tinggi zaman itu. Sehingga nopo? Sesungguhnya yang dilihat oleh Musa itu adalah tali. Tali yang oleh orang-orang tukang sihir itu dibuat seakan-akan kaya ula. Dados secara wajar, manusia wajar niku ngetne tali niku kaya ula. Nah, bedanya di sini. Maka Allah mengatakan di dalam kalimat itu, wala yuflihus sahiru haitsu ata. Sesungguhnya apa yang mereka lakukan niku gur sihir. Artinya sakjane gur tali ning nenggone tramu kuwi kaya ula. Maka kemudian Allah menyatakan dan kalian tidak dan tukang sihir itu tidak akan menang dimanapun saja. Kemudian Allah mengatakan faul qiyas saharatu sujada qalu amanna birabbi Haruna wa Musa. Lajeng napa Allah Subhanahu wa taala paring dawuh dumateng Musa wau napa tongkate ken nguncalke dan ternyata tongkat itu berubah. Perhatikan kalimat ayat di dalam Al-Qur'an itu ketika mengomentari tentang ula cilik-cilik niku wau, Allah mengatakan sesungguhnya itu hanya sihir belaka, sesungguhnya itu tali ning ketok ula. Tapi yang disampaikan oleh Allah dengan melemparkan tongkat kepada tali-tali itu, tongkat itu berubah menjadi ular yang sangat besar. Artinya nopo tongkat itu mboten ketok kaya ula, tetapi tongkat itu berubah menjadi ular yang sesungguhnya. Sampai nopo? Sampai para ahli sihir niku mengatakan kepada nopo? Dikatakan oleh Allah dalam ayat itu faul qiyas saharatu, maka lalu tukang-tukang sihir itu saharatu sujada, mereka langsung sujud. Qalu amanna birabbi Haruna wa Musa. Maka kami para ahli sihir yang sejumlah 10.000 niku kami beriman kepada Tuhannya Harun dan Tuhannya Musa. Terus kenapa para ahli sihir niku langsung beriman pada Musa? Sebab mereka ahli. Ngertos ahli nggih. Ahli sihir niku iso mbedake iki sihir apa iki tenanan, ngoten. Sehingga ketika melihat tongkat itu berubah menjadi ular yang sangat besar dan memakani ular-ular kecil niku, tukang sihir niku yakin iki dudu sihir. Karena mereka ahlinya. Jadi nek sihir ki orang iki tenanan ngoten. Maka serempak 10.000 tukang sihir itu langsung sujud pada Allah Subhanahu wa taala dan mereka bersahadat di hadapan Musa dengan kalimat amanna birabbi Musa wa Harun. Maka saya beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun. Nah, Bapak Ibu, ketika melihat ngoten niku Firaun jadi marah besar. Karena nopo? Mereka yang dijadikan anak buah Firaun niku kon ngalahke Musa, kok malah iki ketemu Musa malah mereka menopo bersahadat masal melu Musa. Akhirnya kan pengikutnya entek ngoten. Para ahli sihir yang sejumlah 10.000 itu mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Fir'aun kemudian di dalam Al-Qur'an menceritakan Fir'aun ini mengancam kepada seluruh ahli sihir itu dengan kalimat qala amantum lahu. Maka Fir'aun berkata, apakah kalian telah beriman kepada Musa? Kemudian qabla an adzana lakum, padahal aku durung menehi izin marang sliramu. Sampai marahnya seperti itu,
kowe kok do wani-wani men melu Musa sepadahal aku rong marangi izin marang sliramu. Maka innahu lakabirukumul ladzi amalakum sihru. Maka sesungguhnya ia adalah pemimpinmu yang mengajarkan sihir kepada kalian. Artinya Fir'aun pengen menunjukkan aku ki rajamu. Kenapa seliramu ora gelem melu aku malah saiki melu Musa. Maka kemudian sang Fir'aun ini mengancam kepada para ahli sihir itu, fala uqati anna aidiyakum wa arjulakum min khilafin wa usallibannakum fi judu'in nakhli wala ta'lamuna aina asyadu adaba wa abqa. Ngantos ancamannya itu luar biasa. Karena merasa berkuasa kok do melu karo Musa, maka akhirnya Fir'aun itu mengatakan, seliramu nek sing wani melu Musa, maka tanganmu karo sikilmu tak potong dengan bersilang. Maksudnya bersilang niku nek tangane sing dipotong tengen, sikile dipotong kiwa dan sebaliknya. Nah, kemudian mereka itu masih diancam oleh napa Fir'aun, nek seliramu ra gelem bali marang aku menjadi pengikutku, maka aku akan menyalib kalian. Menyalib niku mboten melanggar, mboten nglancangi, mboten. Maksudnya disalib niku dipenteng, ngoten nggih. Dipenteng di sebuah pohon kurma, dan sesungguhnya kalian akan ngerti sapa sing luwih kuwasa dan siapa yang bisa menyiksamu, ngoten. Terus tukang sihir itu karena kepencut kalian Musa mengimani Allah Subhanahu wa taala, maka Fir'aun marah dan mengancam, nek seliramu nganti melu Musa tak potong tanganmu bersilang lan mengko bar kuwi jek dipenteng ning jero ning napa wit kurma. Tapi apa yang terjadi pada saat itu? Ternyata orang-orang yang tukang sihir niku pun boten wedi kalian Fir'aun. Karena mereka sudah ahli sihir niku ngerti betul ini bukan sihir, ini adalah kekuasaan yang di luar kekuatan manusia, apalagi kekuatan tukang sihir. Maka mereka berkata, qalu lan nu'siraka ala ma jaa ana minal bayyinati walladzina fatarona. Mereka berkata, orang-orang yang tukang sihir itu, maka kami sekali-kali tidak akan mengutamakan kamu. Maksudnya, kami tidak akan lagi percaya kepadamu, tidak akan menyembahmu, tidak akan menjadi pengikutmu wahai Fir'aun, dibandingkan bukti yang saya lihat, mukjizat dari Allah, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengutus Musa dan menghancurkan sihir-sihir kami. Nah, maka dengan keyakinan itu mereka itu sampai mengatakan pada Fir'aun, maka nek jenengan ajeng nugeli tanganku sikilku mbok salib, silahkan. Silahkan, sesungguhnya kamu hanya akan bisa menyiksaku, memutuskan tangan dan kakiku di dunia, tetapi Allah akan menggantikan dengan sesuatu yang lebih besar di akhirat. Niki luar biasa hadirin wal hadirat rahimakumullah. Tiang niku nek pun ngerti agama, niku dia tidak akan tergoda oleh sesuatu yang ketoke melok teng donya. Bahkan dia tidak akan takut dengan siksaan apapun, karena dia tahu bahwa walal akhiratu khairu wa abqa, bahwa akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Maka ancaman yang mengancam pada jiwanya, tangane diprotoli, sikile diprotoli, jek kurang engko disalib, mereka tidak takut, karena sesungguhnya keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai dalam ayat itu dilanjutkan, inna amanna birabbina liyaghfira lana khotoyana wa ma aktsarahum
akrahtana alaihi min sihr wallahu khairu wa abqa. Mereka mengatakan sesungguhnya kami wis tenen-tenan iman kalih Gusti Allah dan semoga Allah mengampuni dosa-dosa dan kesalahan kami serta sihir yang telah kami lakukan, dan Allah lebih baik pahalanya dan lebih kekal azabnya. Jadi tukang sihir niku langsung beriman sebagaimana yang disampaikan para nabi bahwa sok mben kuwi ana napa akhirat, ada neraka, ada surga. Sehingga ketika penderitaan di dunia itu hanya sementara saja dan kebahagiaan yang sesungguhnya serta kesengsaraan yang sesungguhnya itu adalah ketika di akhirat. Innahu man ya'ti rabbahu mujriman fa inna lahu jahannama la yamutu fiha wa la yahya. Sesungguhnya barang siapa yang datang kepada Tuhannya dalam keadaan berdosa, maka sesungguhnya baginya neraka jahanam dan ia tidak akan mati di dalamnya dan dia tidak pula hidup. Artinya urip ya ora, mati ya ora. Artinya nopo? Disiksa di dalam neraka niku kondisinya ya ora mati ning ya ora urip. Karena nopo merasakan penderitaan terus, tidak pernah merasakan nyaman, tidak merasakan kehidupan yang nikmat sehingga dia tidak dianggap orang yang hidup. Ayat terakhir, wa may ya'tihi mu'minan faqad amilas shalihat faulaika lahum darajatul ula. Dan barang siapa yang datang kepada Tuhannya dalam keadaan beriman, lagi sungguh-sungguh telah beramal soleh, maka mereka itulah orang-orang yang memperoleh surga dengan tempat yang tinggi dan mulia. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi mereka itu lebih baik mati, lebih baik disiksa demi mempertahankan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata meskipun pengikutnya yang 10.000 diancam ya cik ra gelem bali, ternyata Fir'aun ini pun juga belum berani atau belum mau untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mukjizat pertama ini nanti akan dilanjutkan oleh Allah dengan mukjizat-mukjizat lainnya, tapi akhirnya beliau Fir'aun ini tetap tidak mau beriman pada Allah dan nanti akan muncul hal yang disampaikan dan dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberi pelajaran kepada siapa saja yang tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala meskipun sang penguasa yang tidak ada yang berani kepadanya. Maka hadirin wal hadirat rahimakumullah, mbok menawi sampun lumebet wonten ing adzan Isya, insyaallah kita lajengaken wonten ing pepanggihan ingkang salajengipun tentang mukjizat-mukjizat yang lain dari Nabi Musa. Makaten sasemanten billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.